fermé, chef. Fermé. Oui, on est pas bien là. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai alur ceritanya, Mimin mau ngenalin sebuah aplikasi untuk kalian yang mungkin bingung setiap kali mau nonton film-film keren. Dan aplikasi ini adalah VidNow, teman-teman. VidNow adalah sebuah aplikasi yang memudahkan kalian untuk menonton semua film, mulai dari film-film action, horor, komedi, romance, bahkan animate pun ada, teman-teman. Kalau film bertema pembunuh bayaran gimana, Min? Wah, sudah pasti ada dong. Contohnya film yang akan kita bahas sekarang ini nih, teman-teman, yaitu 3 Days to Kill. Terus selain film ini apalagi, Min? John Wick ada juga. Apalagi? Film action terbaru Top Gun Maverick. Ya sudah tentu ada lah. Di VidNow ini ada banyak juga daftar film-film bertema psikopat terbaru yang bisa kalian nikmati. Terus ada juga bagian-bagian lain yang tak kalah seru seperti serial TV Indonesia, drama Korea, sampai yang paling populer juga ada. Termasuk film-film dewasa ya, Min? Iya dong, lengkap lah pokoknya. Nah, semua film yang ada di aplikasi ini bisa kalian tonton dengan kualitas HD dan tentunya secara gratis. Dan bukan cuma itu, kalian juga bisa mendapatkan uang hanya dengan menonton film. Gimana caranya, Min? Oke, gue tunjukin nih caranya. Kalian tinggal tontonin video yang ada di VidNow, apapun itu jenis dan genre filmnya ya. Selanjutnya tunggu sampai tanda di pojok kanan bawah terisi penuh. Dan kalau sudah, kalian bakalan mendapatkan koin dari video yang sudah kalian tonton tadi, guys. Koin yang kalian kumpulin itu bisa ditukarkan menjadi uang tunai. Nah, selain nonton video, kalian bisa juga melakukan hal lain untuk mengumpulkan poin seperti yang ada di menu hadiah. Kalian bisa check-in setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Ada juga menu hadiah pemula, di mana akan ada tugas-tugas tambahan yang bisa kalian selesaikan, yang otomatis akan menambah pundi-pundi koin kalian. Terus ada juga yang namanya tugas harian dan ada juga Lucky Lottery, guys. Dimana di sini kalian bisa mencoba peluang untuk mendapatkan TV, handphone, jam tangan dan juga uang tunai. Nah, khusus di bulan Oktober VidNow lagi ada event yaitu bagi-bagi Lucky Code. VidNow akan menerbitkan Lucky Code terbaru di platform media sosial resmi mereka setiap jam 9 pagi selama 3 hari dalam seminggu. Dan setelah mendapatkan kode keberuntungan, kalian tinggal redeem aja untuk mendapatkan kejutan koin emas. Nah, bagi pengguna baru yang melakukan Lucky Code di hari pertama akan mendapatkan koin sekitar 100 sampai 300 koin. Atau kalian dapat menggunakan Lucky Code eksklusif gua untuk mendapatkan lebih banyak koin. Untuk bagi para pengguna lama yang gak pernah login lagi selama 30 hari gimana, Min? Tenang aja, kalian tetap dapat kok. Nah, semuanya itu sudah pasti dapat ditarik secara langsung, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Ayo download VidNow sekarang dan linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah ini, cuy. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah lokasi di markas besar CIA Virginia Langley, United States. Seorang agen wanita bernama Vivi Delay disuruh datang bertemu dengan direktur CIA untuk membahas target incaran mereka. Di mana sudah selama 10 tahun terakhir, CIA telah mengincar seorang pemimpin gangster bernama Wolfgang Braun atau dikenal dengan julukan The Wolf. The Wolf dicurigai berniat menjual senjata api dan juga bom berdaya ledak tinggi kepada sekelompok teroris yang dibantu oleh rekannya bernama The Albino. Dan itulah misi yang ditugaskan oleh sang direktur CIA pada Vivi. Ia harus memburu The Wolf dalam waktu dekat sebelum senjata api itu berhasil berpindah tangan pada kelompok para teroris Serbia. Sementara The Albino akan diurus oleh seorang agen senior bernama Ethan Renner, di mana Ethan dianggap selama ini selalu dapat menyelesaikan misi dengan baik, bahkan hampir tak pernah gagal menyelesaikan tugas yang diberikan padanya. Di keesokan harinya di sebuah hotel, Ethan pun segera ditugaskan untuk menggagalkan transaksi jual beli senjata yang dilakukan oleh The Albino dengan para gangster lain di hotel itu. Saat di lokasi, Ethan dibantu oleh seorang agen wanita bernama Yasmin yang saat itu menyamar menjadi seorang room service. Target utama Ethan saat itu tentunya adalah para pembeli senjata yang akan bertransaksi dengan Albino. Dengan mudah, Ethan menghabisi mereka semua tanpa menimbulkan suara yang dapat mengundang perhatian seisi hotel. Beberapa saat kemudian masuklah The Albino yang dikawal oleh anak buahnya. Mengira Ethan adalah calon pembeli, hingga tanpa curiga ia pun melakukan transaksi dengan menukar tas koper yang berisikan bom radioaktif dengan tas koper yang dibawa oleh Ethan. Setelah Ethan berhasil mendapatkan tas itu, ia pun segera keluar dari hotel, menyerahkannya pada agen yang berada dalam sebuah mobil van putih. Kemudian dilakukanlah pengecekan pada tas itu untuk mengkonfirmasi seberapa besar daya ledakan dan juga mencari tahu sistem kerja dari pemicu bom tersebut.
Di saat yang bersamaan tiba-tiba ponsel Ethan berdering. Sebuah alarm pengingat bahwa di hari ini adalah hari ulang tahun putrinya yang bernama Zoe. Ethan pun segera keluar dari mobil dan melihat sebuah bilik telepon umum. Namun karena tak memiliki uang koin, Ethan dengan terpaksa mendatangi seorang penjual buku majalah, meminta bantuannya untuk meminjam beberapa uang koin dengan memberikan jam tangannya sebagai jaminan. Namun sayangnya ketika Ethan menelpon Zoe, ponsel putrinya tersebut sedang berada di luar jangkauan. Hingga dengan terpaksa, Ethan hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun pada putrinya tersebut melalui sebuah pesan suara. Sementara itu di dalam hotel, aksi penyamaran yang dilakukan oleh Yasmin ternyata diketahui oleh Albino, di mana saat ia berjalan mendorong troli di koridor, ia berpapasan dengan Albino yang sepertinya mengenali wajahnya. Hingga naas buat Yasmin, di mana saat itu juga ia pun dibunuh. Transaksi mereka yang dinyatakan gagal membuat Albino menyuruh anak buahnya untuk segera pergi dari hotel dengan melepaskan tembakan bazooka ke mobil van putih milik CIA hingga meledakkan mobil, menewaskan para agen yang berada di dalam. That's enough. Ledakan bom itu juga ternyata melemahkan sistem kerja saraf dan kekebalan tubuh Ethan. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha berlari terseok-seok mengejar Albino, hingga ia pun terjatuh ke tanah melepaskan peluru tepat mengenai kaki Albino. Namun pada akhirnya, kesadarannya semakin melemah hingga ia pingsan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Ethan pun mulai terbangun dari komanya. Samar-samar ia melihat wajah seorang dokter, hingga saat itu juga ia pun sadar kalau dirinya kini berada di dalam ruangan sebuah rumah sakit. Setelah sepenuhnya sadar, sang dokter lalu mengatakan kalau Ethan divonis menderita kanker, yang kemungkinan dia hanya bisa bertahan hidup selama 3-5 bulan ke depan. Mendapatkan vonis dari sang dokter tentu saja membuat Ethan terlihat begitu sangat kaget. Bahkan kondisinya terlihat semakin menyedihkan ketika pihak perwakilan CIA datang memutuskan untuk tidak lagi mempekerjakan Ethan sebagai agen mereka. Dan inilah dia, 3 Days to Kill. Dengan langkah gontai, Ethan pun pulang ke apartemennya. Namun saat membuka pintu, ia pun tiba-tiba kaget ketika di dalam sana ia disambut oleh pria berkulit hitam yang membawa serta seluruh anggota keluarganya. Pria yang bernama Jules mengatakan pada Ethan bahwa mereka adalah gelandangan yang tak punya tempat tinggal, hingga petugas layanan sosial membawa mereka ke apartemen itu. Tak terima apartemennya dijadikan tempat pengungsian. Pada akhirnya, Ethan mendatangi kantor layanan sosial, mengeluhkan tindakan petugas yang dengan sembarangan memberikan aset pribadinya tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Namun pada akhirnya Ethan tak bisa berbuat apa-apa. Ketika petugas mengatakan jika Ethan mengeluarkan para pengungsi itu dari apartemennya, maka dia akan ditangkap karena dianggap tak mematuhi program dari pemerintah. Dengan kesal, Ethan pun pergi dari kantor itu. Lalu dengan terpaksa, ia memilih untuk tinggal di hotel daripada memaksakan diri harus tinggal satu rumah dengan keluarga para pengungsi itu. Dalam kesendiriannya, Ethan memutar sebuah video kenangan bersama istri dan putrinya di masa lalu. Saat itu juga, ia pun tersadar kalau selama ini ia lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan keluarganya. Pekerjaannya yang tergolong berbahaya itu membuat sang istri dengan terpaksa menceraikannya ketika Ethan masih tetap ngotot bekerja sebagai agen di CIA. Resiko pekerjaan Ethan yang kapan saja dapat mengincar dan meneror keselamatan mereka. Pada akhirnya sang istri memilih untuk berpisah. Di keesokan paginya, Ethan memberanikan diri menelpon mantan istrinya bernama Christine, memintanya untuk bertemu untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan. Awalnya Christine menolak ajakannya, namun ketika Ethan terus saja memohon-mohon, pada akhirnya Christine pun luluh dan mengiyakan permintaan mantan suaminya itu. Di dalam sebuah ruangan pengacara, Christine yang terlihat tak punya banyak waktu untuk mengobrol, menyuruh Ethan untuk segera mengatakan apa yang ingin ia sampaikan. Dengan menarik nafas panjang, Ethan dengan perlahan mengatakan bahwa ia telah divonis oleh dokter, yaitu mengidap kanker stadium akut. Kanker yang telah menyerang paru-parunya itu
membuatnya hanya bisa bertahan hidup selama 3-5 bulan saja. Mendengar hal itu membuat Kristen terlihat begitu sangat kaget. Semarah apapun ia pada Ethan selama ini, sebenarnya dalam lubuk hati ia masih tetap mencintai mantan suaminya itu. Tak berapa lama kemudian seorang pengacara datang meminta Kristen menandatangani surat wasiat berupa sejumlah uang dari pensiunan Ethan. Kemudian Ethan mengutarakan keinginan hatinya dengan memohon pada Kristen agar mengizinkannya bertemu dengan putri mereka untuk yang terakhir kalinya. Siang harinya, setelah mendapatkan persetujuan dari sang istri, Ethan pun dibawa bertemu putri mereka di sekolah. Seorang gadis cantik datang menghampiri mereka, sembari tersenyum dengan memperlihatkan tatapan asing pada sang ayah. Momen itu adalah sebuah pertemuan yang tidak akan pernah ternilai harganya di sepanjang perjalanan hidup Ethan. Sebuah harapan yang selalu ia nantikan selama bertahun-tahun, melihat putrinya yang kini sudah beranjak dewasa. Setelah memastikan Ethan bertemu dengan putrinya, Kristen pun pamit untuk membiarkan Ethan menikmati kebersamaan dengan putri semata wayang mereka itu. Setelah beberapa saat mengobrol, Ethan kemudian memberikan Zoe sebuah sepeda berwarna ungu, di mana warna itu adalah warna kesukaan Zoe di masa kecil. Namun sayangnya Zoe menolak sepeda pemberiannya. Ia justru mengatakan pada sang ayah kalau dia sudah ada rencana pulang naik bus bersama teman-temannya. Sampai akhirnya dengan terpaksa, Ethan membawa sepeda itu menyusuri kota, berhenti sejenak menenangkan pikiran di sebuah pasar, dan bertemu dengan Vivi yang memang dengan sengaja mendatangi Ethan di tempat itu. Awalnya Ethan tidak tertarik untuk mengobrol. Ia menjawab seadanya saja, bahkan segera pergi meninggalkan Vivi setelah membeli beberapa ekor ikan. Namun langkahnya terhenti ketika Vivi mengucapkan nama putrinya Zoe, dan juga memperlihatkan jam tangannya yang sempat ketinggalan di hotel beberapa waktu yang lalu. Penasaran siapa Vivi sebenarnya membuat Ethan menuruti kemauan Vivi ketika diajak masuk ke dalam mobil. Hingga di tengah perjalanan, Vivi mengungkapkan dirinya sebagai salah seorang agen yang bekerja untuk CIA, ditugaskan untuk memburu seorang gangster bernama The Wolf yang disinyalir akan melakukan transaksi jual beli senjata pada kelompok teroris Serbia. Dan itulah tujuan Vivi mendekati Ethan, mengajaknya untuk bekerja memburu dan membunuh The Wolf sehingga menggagalkan transaksi yang akan segera mereka lakukan. Pada awalnya Ethan menolak permintaan Vivi itu. Namun Vivi yang tahu kalau Ethan divonis mengidap kanker, saat itu juga ia memberikan penawaran dengan mengatakan bahwa dia memiliki obat eksperimen yang dapat memperpanjang hidup Ethan dari penyakit kanker itu. Setelah Ethan setuju, mereka pun kemudian pergi ke hotel, di mana di hotel itu The Wolf memiliki orang dalam yang bekerja sebagai akuntan, yang kini menjadi target awal mereka sebagai informan untuk dapat menemukan keberadaan The Wolf. Disuruhlah Ethan terlebih dahulu masuk ke dalam. Salah seorang anak buah The Wolf yang menjaga di depan pintu dijebak dengan diberi umpan selembar uang di lantai, dan pretty good for a jobber. Middle-aged. tak mendapatkan pria akuntan yang mereka cari. Pada akhirnya Vivi membunuh pria yang masih tersisa agar tak ada saksi yang mengetahui misi mereka. Di dalam lift, Vivi menyuntikkan insulin penambah daya tahan tubuh pada Ethan sesuai janjinya. Setelah menerima suntikan itu, Ethan kemudian mengatakan kalau dia menolak untuk kembali melanjutkan pekerjaan tersebut, kecuali dia diberi upah sebesar $50.000 dan juga polis asuransi jiwa senilai $1 juta. Vivi tak keberatan. Ia pun setuju dengan kesepakatan tersebut, lalu kembali menyelesaikan suntikan insulin pada tangan Ethan. Malam harinya, Vivi mengantarkan Ethan ke rumah mantan istrinya. Di ruang tengah, Kristen pun terlihat kesal, di mana Ethan sebelumnya telah berjanji untuk memasak makan malam untuk mereka. Namun, justru dia datang terlambat selama 3 jam, membuat Kristen mengomel pada mantan suaminya itu. Namun Ethan mencoba menjelaskan kalau dia datang terlambat karena baru saja menemukan seorang dokter yang bisa membantunya mencegah dan memperlambat penyebaran kanker pada tubuhnya, yang mana hal itu membuatnya memiliki sedikit waktu yang panjang untuk bisa bersama sang mantan istri dan putri mereka, Zoe. Menjelang tengah malam, Kristen mengatakan pada Ethan kalau besok dia akan berangkat ke London untuk melakukan meeting urusan kerja. Ia menitipkan Zoe pada sang mantan suami untuk menjaga dan menyiapkan semua keperluan Zoe selama ia berada di London. Setelah mengatakan itu, Kristen pun keluar untuk segera pergi ke kamarnya. Sementara Ethan yang mencoba tidur di sofa ruang tamu
tiba-tiba mengalami pusing hingga terjatuh ke lantai. Saat itu juga Ethan menelpon Vivi, mengatakan obat apa yang telah ia suntikkan ke tubuhnya itu, hingga bisa-bisanya ia mengalami pusing dan mengalami halusinasi. Vivi lalu menyuruh Ethan untuk meminum beberapa tegukan vodka, di mana vodka akan menetralisir kandungan obat tersebut sehingga tubuhnya akan kembali normal. Sementara itu di dalam sebuah mobil, Albino bertemu janji dengan seorang pria pembunuh bayaran, memberinya beberapa lembar foto Ethan sebagai target incarannya yang harus ia lenyapkan. Di keesokan paginya, Kristen buru-buru untuk segera berangkat ke bandara, mempercayakan sang mantan suami untuk menjaga putri mereka, berharap semua lancar tanpa masalah. Tak berselang lama kemudian, Zoe yang akan segera berangkat ke sekolah menemui Ethan di dapur, lalu menyetel nada panggilan khusus di ponsel sang ayah. Hal itu sebagai pertanda buat Ethan, bila saja Zoe menelpon, maka Ethan tahu kalau Zoe lah yang menelpon itu. Sebuah nada dering yang sangat gahar sebagai pria sejati yang sangat cocok untuk tipikal seorang ayah. Saya aja setelah mendengarnya cukup merasa sangat macho dengan nuansa rock yang sangat... Pamitlah Zoe pada sang ayah untuk segera berangkat ke sekolah. Namun Ethan masih terus saja berusaha meraih putrinya tersebut dengan kembali menawarkan sepeda pemberiannya. Namun Zoe justru terlihat kesal dengan tingkah sang ayah yang memperlakukannya seperti anak kecil. Ia pun segera pergi meninggalkan ayahnya yang tiba-tiba kembali mengalami pusing hingga terbatuk-batuk. Tanpa ia sadari, Vivi tiba-tiba datang, mengatakan pada Ethan bahwa misinya untuk menemukan The Wolf tinggal tersisa 3 hari saja, lalu menyuruh Ethan untuk segera ikut bersamanya saat itu juga. Namun Ethan yang penasaran dengan obat yang disuntikan Vivi sebelumnya membuatnya menolak untuk pergi sebelum Vivi menjelaskan tentang kandungan obat itu. Namun Vivi tidak menjelaskan secara detail tentang obat tersebut. Ia justru menyodorkan selembar cek senilai $150.000, membuat Ethan akhirnya memutuskan ikut dengan Vivi saat itu juga. Masuklah mereka ke dalam mobil. Kemudian Vivi meminta Ethan untuk kembali memfokuskan pencarian menemukan sang akuntan dengan meminta bantuan seorang pria bernama Mithat Yilmaz. Mithat Yilmaz adalah seorang pengusaha mobil mewah yang diketahui melayani The Albino sebagai customer pembeli mobilnya. Setibanya di sebuah lokasi, Ethan pun masuk ke dalam sebuah ruangan yang dijaga oleh 2 orang anak buah Mithat, lalu memberitahu mereka kalau dia disuruh oleh The Albino untuk bertemu bos mereka dalam urusan kepentingan pembelian mobil. Namun 2 pria itu justru meremehkan dan menertawai Ethan, hingga dengan terpaksa ia menembak 2 pria tersebut hingga tewas saat itu juga. Sorry. Yeah, I had to. We start again. Di waktu yang hampir bersamaan, tiba-tiba Mithat tiba di lokasi. Ia segera masuk ke dalam ruangannya hingga melihat Ethan yang telah lancang duduk di kursinya. Awalnya Mithat dengan tegas menyuruh Ethan segera pergi dari kantornya. Namun ketika Ethan mengeluarkan sepucuk pistol, saat itu juga Mithat terlihat begitu sangat ketakutan. Lututnya kini terasa tak bertulang. Ia segera terduduk lemes ketika melihat 2 orang pengawalnya yang telah tewas di bangku sofa. Layaknya seekor sapi yang dicucuk hidungnya, Mithat tanpa perlawanan segera dibawa oleh Ethan masuk ke dalam apartemennya, mengikat kedua tangannya di dalam kamar mandi, menanyakan tentang seorang akuntan kepercayaan The Albino, berharap Mithat segera memberitahunya. Namun ternyata Mithat terlihat layaknya pura-pura tidak tahu tentang hal itu, hingga tarikan selembar lakban pada lengannya membuatnya pun meringis kesakitan. Namun baru saja Ethan ingin melanjutkan interogasi, tiba-tiba ia ditelepon oleh pihak sekolah meminta Ethan untuk segera datang menemui kepala sekolah. Saat itu juga Ethan memasukkan Mithat ke dalam bagasi mobil, lalu segera berangkat hingga kini berada di dalam ruangan kepala sekolah. Di sana kepala sekolah mengecam tindakan kekerasan yang baru saja dilakukan oleh Zoe pada salah seorang murid, meminta Ethan untuk mengajari putrinya tersebut untuk tidak melakukan tindakan seperti itu lagi. Di dalam mobil, Zoe pun memberitahu pada sang ayah bahwa ia melakukan tindakan kekerasan karena mencoba membela seorang temannya yang sering dibuli. Namun Ethan sama sekali tidak marah pada putrinya itu. Dia justru mengatakan kalau kekerasan terkadang wajar dilakukan sebagai cara untuk menghentikan dan menyingkirkan orang-orang jahat. Setelah mengatakan itu, Ethan berencana segera mengantarkan Zoe pulang ke rumah. Namun Zoe kembali memilih untuk pulang sendiri karena merasa risih mendengar suara batuk-batuk ayahnya itu. Sampai akhirnya dibawalah Mithat ke bawah jembatan, berusaha membuat Mithat membuka suaranya dengan mengancamnya menggunakan strum aki mobil.
Namun lagi-lagi interogasi Ethan kembali tertunda, di mana putrinya menelpon mengutarakan maaf pada sang ayah karena sempat berkata kasar tadi di mobil. Zoe dengan setengah merajuk meminta sang ayah untuk bertemu di tempat favoritnya di masa kecil nanti sore. Beberapa saat kemudian Ethan kembali meneruskan interogasi. Ia menyetrum Mithat saat itu juga, hingga pada akhirnya Mithat pun menyerah. Setelah mendapatkan informasi dari Mithat kalau akuntan tersebut yang selalu mendatangi hotel di jam-jam tertentu, saat itu juga Ethan kembali mendatangi hotel tersebut, menunggunya di lobi, lalu segera beraksi memasuki lift hotel ketika seorang pria berkacamata yang diduga adalah sang akuntan memasuki lift bersama 2 orang pengawal. Berhentilah lift tepat di lantai 6, kemudian memecahkan kaca lift, mengintip keberadaan si akuntan menggunakan pecahan kaca itu. Setelah semua dirasa aman, Ethan kemudian segera berjalan menuju sebuah ruangan. Tepat di depan pintu, seorang pengawal tengah berjaga, tak menyurutkan niat Ethan untuk tetap berjalan ke arah pintu itu. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti, di mana putrinya Zoe kembali menelpon, menanyakan keberadaan sang ayah yang belum juga datang di lokasi yang telah mereka sepakati. Hingga pada akhirnya Ethan pun membatalkan misinya sementara waktu. Ia segera meninggalkan hotel, memprioritaskan putrinya sebagai sesuatu yang lebih berharga dibandingkan hal apapun di dunia ini. Setibanya di lokasi, yaitu sebuah wahana tempat bermain, sebuah tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama dengan putrinya semasa kecil. Momen itu tak disia-siakan oleh Ethan. Ia berharap kesalahan di masa lalu yang pernah ia lakukan bisa mendekatkannya kembali dengan putrinya yang nyaris tak pernah merasakan kehadirannya sebagai seorang ayah. Setelah bermain, Ethan kemudian mengajak Zoe ke sebuah kafe. Di sana ia mencoba mendekatkan dirinya kembali dengan putrinya tersebut dengan mengajaknya makan malam bersama di rumah dan juga menonton film. Awalnya Zoe mengiyakan ajakan ayahnya itu. Namun beberapa saat kemudian ia tiba-tiba membatalkan rencana tersebut ketika ia teringat kalau malam ini dia ada janji dengan sahabatnya bernama Karina. Tak ingin putrinya kecewa, Ethan pun tak melarang Zoe menemui temannya tersebut. Namun ia mencoba memberikan pesan suara pada Christine, memberitahunya kalau dia baru saja mengizinkan putri mereka menginap di rumah sahabatnya yang bernama Karina itu. Setelah mereka berpisah, Ethan pun mencoba menghabiskan waktunya dengan mengunjungi sebuah supermarket. Ia berjalan sembari melihat-lihat daging segar di dalam etalase. Namun sayangnya, ia tak menyadari tepat di belakangnya, seorang pria tiba-tiba muncul hingga menembaknya saat itu juga. Setelah pria tak dikenal itu pun tewas, kini terungkaplah bahwa pria tersebut adalah pembunuh bayaran yang dipekerjakan oleh Albino beberapa saat yang lalu. Di malam harinya, Ethan kembali ke apartemennya. Di sana, ia mendengar balasan pesan suara dari Christine yang mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan sahabat Zoe yang bernama Karina itu. Ethan pun mulai terlihat panik. Saat itu juga terlintas dalam pikirannya bahwa putrinya saat ini sedang dalam bahaya. Tak perlu menunggu waktu lama, ia segera mendatangi rumah Christine. Memasuki kamar putrinya, berharap mendapatkan petunjuk tentang lokasi keberadaan Zoe saat ini. Di atas meja ia menemukan laptop Zoe yang masih menyala, memperlihatkan pesan tampilan seorang wanita di sebuah media sosial yang mengajak Zoe bertemu di salah satu lokasi di studio galeri tato. Ethan segera beranjak pergi mencoba mengunjungi sebuah studio galeri tato, menelusuri ruangan demi ruangan, namun tak juga menemukan keberadaan Zoe. Khawatir dan panik semakin menyerang pikirannya. Ia dengan cepat segera keluar untuk mendatangi lokasi lain, hingga tanpa sengaja ia melintas di samping sebuah mobil dan melihat tas Zoe di dalam mobil tersebut. Is this your car? Pardon. Ia pun mengecek isi tas itu, lalu menemukan sebuah kartu bertuliskan Spider yang dipastikan adalah tempat di mana Zoe kini berada. Bingung karena tidak tahu alamat dari tempat yang bertuliskan Spider tersebut, tiba-tiba terlintas dalam pikiran Ethan untuk mendatangi rumah kediaman Mithat. Setibanya di sana, Mithat menolak Ethan masuk dalam rumahnya karena tentu saja ia khawatir kalau Ethan mungkin saja akan menyakiti istri dan kedua putri kembarnya. Namun pada akhirnya dengan terpaksa Mithat mengizinkan Ethan masuk ke rumahnya, membawanya ke ruangan makan, di mana saat itu istri dan kedua putrinya baru saja ingin melangsungkan makan malam bersama.
Saat itu juga Ethan menunjukkan kartu itu pada kedua putri kembar Mithad, di mana ia yakin para kaum remaja seperti mereka pasti bakalan tahu di mana alamat yang bertuliskan Spider itu. Sebuah rumah pesta bernama La Soirée tengah dipenuhi oleh para remaja yang gila berpesta dan hura-hura, membuat Ethan terlihat sangat sulit untuk menemukan keberadaan Zoe. Ethan terus mencari, menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tak juga menemukan keberadaan Zoe. Di saat bersamaan rasa pusing mulai kembali menyerangnya. Ia berjalan terseok-seok memasuki toilet, yang kemudian saat itu juga ia melihat putrinya tengah dilecehkan oleh beberapa orang remaja pria. Allez, demi-tour. C'est fermé. Di keesokan paginya, Zoe terbangun setelah tertidur akibat mabuk tadi malam. Dalam keadaan masih pusing, ia berdebat dengan sang ayah tentang kejadian tadi malam, yang ia pastikan kalau ayahnya tersebut pasti melakukan sesuatu yang telah mempermalukannya di depan teman-temannya. Mendengar hal itu, Ethan terlihat begitu sangat marah, karena tentu saja kejadian tadi malam bahkan tak disadari oleh putrinya itu. Saat itu juga ia memaksa Zoe untuk segera pulang dengan membawa sepeda. Namun Zoe dengan kesal membantah, lalu mendorong sepeda itu hingga terhempas jatuh ke lantai. To the metro. What? Get home. I'm gonna ride this bike. Yeah, I don't think. Or what? Now! Going home. We're gonna have a talk. That's what you wanted to do, Ethan. Talk. I don't even know how to ride a bike, okay? The kind of kid who never had a father to teach her. Setelah tahu kalau ternyata Zoe nggak bisa mengayuh sepeda, Ethan lalu membawa sepeda tersebut, lalu mengajari Zoe dengan sabar hingga Zoe pun mahir menunggang kuda. Just get on. Okay, I have it. Just kind of on a pedal. We're halfway there. We're here then. Right? So, all right. Okay, I have it. Just kind of on a pedal. Why did you leave me alone? Another family. No, no, sweetheart. I didn't. Come on. Want me No, to not love sweetheart. me? No, sweetheart. That's not it. There's no good answer, honey. Setelah mengantarkan Zoe pulang ke rumah, Ethan memutuskan untuk kembali mendatangi Mithad yang baru saja mengantar kedua putri kembarnya di sekolah. Misi Ethan di hotel yang sempat tertunda memaksanya kembali mengancam Mithad agar membawanya langsung ke tempat si akuntan itu berada. Beberapa waktu kemudian di tengah pusat kota, terlihatlah si akuntan membawa sebuah koper, dikawal oleh beberapa orang pria hingga memasuki sebuah mobil, lalu segera meninggalkan lokasi itu. Tak berapa jauh dari sana, Ethan memperhatikan pergerakan mereka, menempelkan sebuah alat detektor pada kakinya, lalu segera mengikuti mobil itu dari belakang. Tak berselang lama kemudian, mobil berhenti tepat di perempatan lampu merah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ethan dengan nyosor masuk ke dalam sisi mobil mereka, kemudian berpura-pura layaknya seorang pengendara sepeda yang meminta supir untuk menutup kaca spion mobil agar diberi kesempatan untuk lewat terlebih dahulu. Namun mereka tak menyadari, saat itu juga Ethan menempelkan alat detektor di bawah mobil sembari mengaktifkan detektor itu menggunakan kakinya. Dan tak berselang lama kemudian, inilah yang terjadi. Can't get around your mirror. Setelah berhasil kabur membawa si akuntan bersama kopernya, ia lalu memasukkan pria itu ke dalam toilet apartemennya, lalu kembali keluar meminta tolong pada anak Jules untuk mengeluarkan pria itu dalam waktu 2 jam ke depan. Saat itu juga Ethan segera beranjak menemui Vivi di sebuah bar, menyerahkan tas koper tersebut, lalu Vivi kembali memberikan suntikan insulin pada Ethan sebagai pertanda bahwa tugas pertamanya telah selesai. Beranjak dari bar, Ethan segera pulang ke rumah mantan istrinya, mendapati Zoe yang sedang tertidur ruang tengah
hingga terbangun ketika merasakan selimut yang diberikan sang ayah menutupi tubuhnya. Di momen itu Zoe meminta sang ayah untuk ikut bersamanya di sebuah pesta dansa yang akan diadakan di rumah Hugh besok malam. Sang ayah tak menolak, bahkan dengan senang hati ia menerima permintaan putrinya itu. Kemudian Zoe mengatakan kalau di pesta itu dia pasti bakalan diajak Hugh untuk berdansa, sementara dia sendiri tidak memiliki bakat untuk melakukan itu. Sembari tersenyum pada putrinya, Ethan saat itu juga menyuruh Zoe untuk berdiri, kemudian mengajari Zoe gerakan dansa menggunakan lagu favorit ibunya. Stand on my feet. Pretty easy, huh? Not too bad. Tak berselang lama kemudian, mereka berdua pun tak menyadari. Christine yang baru saja pulang memasuki rumah, tak dapat membendung air mata bahagia melihat momen kedekatan Zoe dengan ayahnya itu. Mom. Di saat itu juga mereka bertiga menghabiskan waktu mengobrol, mencurahkan kebahagiaan, merasa momen itu adalah momen yang paling berharga di sepanjang hidup mereka. Christine yang sudah lama tidak merasakan sentuhan kasih sayang, saat itu juga terhanyut dalam buayan asmara ketika Ethan mengungkapkan kata-kata yang membuatnya kembali merasakan cinta yang sempat terkikis dalam hatinya. Sampai akhirnya mereka menghabiskan malam bersama dengan melakukan mantap. Di keesokan paginya, Ethan mendapatkan telepon dari Vivi menginformasikan bahwa The Albino sedang berada di Grand Hotel bersama The Wolf, menyuruh Ethan untuk segera menyelesaikan misinya itu. Di depan Grand Hotel, Ethan mengintai di dalam mobil, melihat seorang pria yang sekilas pernah ia lihat di hotel sebelumnya, yang ia yakini bahwa itu adalah The Wolf. Di dalam mobil itu, The Wolf bersama dengan Albino, Mitat dan juga seorang pengawal bergerak dengan laju mobil pelan yang disetir oleh Mitat. Mereka tak menyadari tepat di belakang mereka, Ethan membuntuti mobil dari belakang. Hingga sesaat kemudian, Mitat mendapatkan telepon dari Ethan, mengancamnya dengan meneror istri dan juga putri kembarnya jika Mitat tak mau diajak bekerja sama. Komunikasi itu ternyata menimbulkan kecurigaan dari The Wolf dan Albino. Hingga tiba-tiba We lost him. This kind of guy, he never give up. Ethan segera menuruni anak tangga, meninggalkan Mitat yang berlumuran darah, lalu segera menyusul The Wolf mengejarnya hingga berhenti di stasiun kereta. Namun sialnya, tiba-tiba reaksi kanker yang ia derita kembali menyerang tubuhnya, berusaha sekuat tenaga berjalan dengan sempoyongan menghampiri The Wolf yang berada tepat di depannya. Semakin lama pandangan Ethan semakin kabur. Ia pun terjatuh ke lantai, lalu samar-samar melihat langkah kaki Albino berjalan terseok-seok menuruni anak tangga. Dalam kondisi genting, Ethan tak dapat berbuat banyak. Ia hanya bisa menggerakkan tubuhnya yang tertelungkup di lantai, yang kemudian diseret oleh Albino menuju ke pinggir rel kereta. Pass auf! Das habe ich schon bei ihm gesehen. Er ist krank. Was machst du? Bring ihn einfach um! Bring ihn einfach um! Verdammt! Sementara itu Ethan semakin lemah tak berdaya. Ia sempat melihat The Wolf kabur, hingga akhirnya ia pun pingsan tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Ethan mendapati dirinya kini berada di apartemen Vivi. Kondisinya yang masih dalam keadaan setengah sadar tersebut kembali disodorkan pekerjaan oleh Vivi untuk segera mengejar The Wolf. Di tengah perbincangan tiba-tiba Kristen menelpon Ethan, memintanya untuk segera pulang agar mereka tidak terlambat datang ke pesta teman-teman Zoe itu. Singkat cerita, tibalah Ethan di rumah. Berpakaian rapi dengan setelan jas tuxedo membuat Kristen sempat pangling dengan ketampanan mantan suaminya itu. Tak menunggu waktu lama, mereka pun segera berangkat, hingga tibalah mereka di pesta dansa yang diadakan oleh Hugh, pacarnya Zoe. Sementara itu di tempat lain, The Wolf membuat sebuah rencana
ia meminta anak buahnya untuk segera mengantarkannya ke rumah salah seorang partnernya, di mana partnernya tersebut dapat membantunya keluar secepatnya dari Paris. Kembali di tempat pesta, Ethan, Kristen, dan putrinya memasuki lift untuk naik ke lantai atas. Tak berapa lama kemudian, di lantai yang berbeda, masuklah Hyuk bersama kedua orang tuanya, lalu memperkenalkan kedua orang tuanya pada orang tua Zoe. Kemudian dengan cara yang sama, ayah Hyuk juga memperkenalkan rekan bisnisnya pada Ethan. Namun siapa sangka, rekannya tersebut ternyata... This is Ethan, Zoe's dad. Hi. This is my partner. Pleasure to meet you. Tentu saja The Wolf kaget melihat pria yang kini berada tepat di depannya. Tatapannya tajam, memperhatikan Ethan yang terlihat santai mempermainkannya dengan mengedipkan mata, hingga ia hanya bisa berjalan mundur ketika pintu lift tiba-tiba terbuka. Di tengah hiruk pikuknya pesta, Ethan menyuruh putrinya Zoe untuk segera bergabung dengan Hyuk di lantai dansa. Hal itu Ethan lakukan agar ia bisa fokus mengawasi gerak-gerik The Wolf yang berada di bawah, yang kini juga tengah mengawasinya. Namun konsentrasinya kembali terusik, di mana Christine datang membawakan minuman, mengajaknya mengobrol hingga menyadari suaminya itu tengah mengawasi seseorang di bawah sana. Sadar melihat suaminya itu ternyata masih bekerja untuk CIA, tentu saja membuat Christine terlihat begitu sangat marah. Ia gak menyangka kalau selama ini Ethan ternyata berbohong, bahkan semua bualannya tentang penyakit kanker dan semua yang Ethan ucapkan selama ini, ia anggap hanyalah omong kosong belaka. Ethan saat itu hanya bisa mengatakan kalau dia tidak berbohong. Hanya saja saat ini ia tidak memiliki waktu untuk menjelaskan semua itu pada Christine. Namun Christine yang sudah terlanjur kecewa, ia pun segera meninggalkan Ethan dengan menuruni anak tangga, lalu kembali mengambil beberapa gelas wine untuk meminumnya, mengekspresikan bahwa dia terlihat sangat kecewa dengan suaminya itu. Ethan yang cemas pada keselamatan Christine dengan terpaksa ia kembali mengikuti istrinya tersebut, bahkan sedapat mungkin berusaha agar Christine tak jauh dari pengawasannya. Di sisi lain terlihatlah Zoe dibawa oleh Hyuk menuju ke sebuah ruangan mewah, membuat Zoe terkagum-kagum sekaligus terlihat begitu bahagia bisa berduaan dengan pria pujaan hatinya itu. Di saat yang bersamaan, salah seorang anak buah The Wolf mengatakan pada bosnya itu kalau saat ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk segera kabur, di mana baru saja mendapatkan informasi kalau polisi akan segera datang dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Setelah mendengar informasi itu, The Wolf kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera mengacaukan pesta dan membunuh Ethan saat itu juga. This party's over. Kill him. Come with me. Baku tembak yang membuat kepanikan para pengunjung itu pun menewaskan beberapa orang anak buah The Wolf. Tanpa berpikir panjang, The Wolf segera memasuki lift untuk segera kabur, memperlihatkan kepanikan ketika mengetahui beberapa orang anak buahnya tewas dibantai oleh Ethan. Namun usahanya untuk kabur tersebut ternyata diketahui oleh Ethan. Hingga saat itu juga, You hear me in there? I'm sending you down. lift yang terjatuh hingga menghancurkan lantai dasar gedung menuntun langkah Ethan dengan segera menuruni anak tangga, hingga tibalah ia di lantai dasar, melihat The Wolf yang tengah berusaha merangkak keluar dari pintu lift itu. Ethan pun melangkah maju dengan darah yang kembali mengucur dari hidungnya. Tepat di belakangnya, dua orang anak buah The Wolf datang, membuat The Wolf kembali tersenyum dan mengira keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Namun siapa sangka, sirine mobil polisi terdengar dari kejauhan, membuat dua orang pria tersebut dengan terpaksa lari pontang-panting menyelamatkan diri masing-masing. Namun sayangnya, kondisi Ethan yang kembali diserang oleh ganasnya kanker yang sedang menggerogoti otaknya, membuatnya lagi-lagi terjatuh hingga tak sadarkan diri. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh The Wolf dengan segera merangkak sekuat tenaga untuk mengambil pistol yang terjatuh di samping Ethan. Namun, saat itu juga tepat di atasnya, Ethan melihat jalan menuju neraka. Oh my God. Am I in hell?
Vivi kemudian menyuruh Ethan untuk segera menyelesaikan misinya dengan menembak The Wolf saat itu juga. Dengan ragu-ragu, ia mengarahkan pistolnya ke arah The Wolf yang secara bersamaan Kristen datang melihat kejadian itu. Sampai akhirnya sebuah kenangan membawanya ke masa lalu. Teringat akan istri dan putrinya yang tak menginginkannya menjadi seorang pembunuh, hingga saat itu juga ia menolak perintah Vivi itu. Dengan terpaksa Vivi sebagai agen yang ditugaskan oleh CIA untuk memburu The Wolf itu, tanpa perlu menunggu waktu lama ia menyelesaikan tugasnya tersebut dengan menembak The Wolf hingga meningsoi. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Ethan mengajak Kristen dan putrinya untuk berlibur di sebuah villa pinggir pantai. Di momen itu Ethan menyampaikan isi hatinya, mengatakan pada Kristen agar dapat menerimanya kembali sebagai seorang suami, memberikan kesempatan demi kebahagiaan putri mereka. Namun Kristen tetap pada keputusannya, karena baginya berpisah bukan berarti melupakan, namun justru sesuatu yang sakral untuk diingat hingga kapanpun. Dari kejauhan, Ethan melihat kebahagiaan Zoe yang sedang bermain pasir pantai. Ethan sebagai seorang ayah yang kini telah diterima kembali oleh putrinya, dimaafkan kesalahannya, hingga sadar bahwa kekeliruan yang pernah ia perbuat nyaris membuatnya tak dianggap oleh putrinya itu. Di akhir film kita akan diperlihatkan sebuah bungkusan kado pemberian Kristen pada Ethan. Ia membuka kado itu yang ternyata berisi obat yang dapat menyembuhkan kanker yang diderita Ethan secara permanen. Dan film pun berakhir. You think Dad's gonna stick around? Is Dad a badass? He loves you so much. Baiklah teman-teman, segitu dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.